Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Saya biasanya kalau mau naik pesawat, saya walaupun ada mobil tapi saya lebih memilih naik kereta api yang udah pasti jadwalnya itu lebih tepat. Buat teman-teman yang memenuhi persyaratan, maka akan kita panggil dan undang untuk mengikuti tes tertulis ya dengan media CAT. Sari berita, kenyamanan dan kemudahan menjadi alasan masyarakat memilih moda transportasi kereta api. 96 orang telah mendaftar calon panitia pengawas kecamatan Panwascam di Bawaslu Kota Cirebon. Selisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Kenyamanan dan kemudahan menjadi alasan masyarakat memilih moda transportasi kereta api. Pelayanan kereta api Indonesia saat ini sudah mulai nyaman, ramah, dan memang adaptif. Artinya, pelayanan kereta api sangat menyesuaikan apa yang menjadi harapan para konsumennya. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi pilihan bagi sebagian masyarakat dalam melakukan aktivitas, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Banyak alasan yang membuat masyarakat memilih perjalanan menggunakan kereta api, diantaranya fasilitas yang diberikan kepada penggunanya. Hal tersebut disampaikan salah satu pengguna kereta api asal Kabupaten Cirebon, Taufik Hidayat Soeharto, saat dikonfirmasi RRI. Menurut Taufik, alasan lain lebih memilih moda transportasi kereta api juga karena kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh tiket. Yang pasti, kenapa kereta api Indonesia menjadi moda transportasi favorit masyarakat? Yang pasti karena pelayanan kereta api Indonesia saat ini sudah mulai nyaman, ramah, dan memang adaptif. Artinya, pelayanan kereta api sangat menyesuaikan apa yang menjadi harapan para konsumennya. Terus kita sudah tidak repot-repot lagi harus mengantri tiket kereta karena saat ini pemesanan kereta bisa lewat aplikasi. Terus pada saat go show kita mendapatkan potongan harga reduksi yang memang sangat terjangkau. Sementara pengguna jasa kereta api asal Kabupaten Cirebon yang lain, Ibu Rani mengungkapkan selama ini lebih memilih moda transportasi kereta api karena selain merasa lebih aman, juga karena menggunakan kereta api selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan pemberangkatan. Lebih tepat waktu, jadi kalau saya biasanya kalau mau naik pesawat, saya walaupun ada mobil tapi saya lebih memilih naik kereta api yang udah pasti jadwalnya itu lebih tepat daripada naik mobil. Karena naik mobil kita nggak tahu tuh, walaupun jalan tol itu kan sering macet ya. Ibu Rani berharap manajemen PT KAI bisa terus meningkatkan pelayanan kepada konsumennya sehingga konsumen semakin merasakan kenyamanan dan tetap menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan. Alex Sunardi melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai transportasi kereta api yang berhasil dihimpun RRI. Kalau dari fasilitas yang diterima sekarang, alhamdulillah udah sangat jauh lebih baik dari yang dulu. Udah nggak ada pengamen atau yang berlalu lalang seperti pedagang sekarang, baik di KRL maupun yang jarak jauh, sekarang udah nyaman untuk dari kenyamanan. Harga tiket ya sudah relatif sudah sesuai lah dengan jarak yang perjalanan kita mau tempuh. Saya kerja di Cirebon dan saya asli Semarang. Untuk selama ini transportasi yang saya gunakan untuk kembali ke Semarang yaitu kereta. Menurut saya naik kereta saat ini apalagi kelas ekonomi itu sangatlah murah dan bisa dibilang nyaman karena kereta api ekonomi sekarang itu sudah menggunakan AC, tidak seperti yang dahulu. Dan pedagang-pedagang kaki lima sekarang pun juga tidak boleh masuk ke dalam kereta. Jadi pengecekan tiket pun sangat ketat di area pintu masuk sebelum kita ke gerbong masing-masing. Untuk sekarang sih kereta bisa dibilang recommended untuk orang-orang yang perjalanan jauh. Cuman memang ya ada beberapa kereta ekonomi yang bisa dibilang capek juga sih duduk terlalu lama di kereta itu. Untuk beberapa tahun kemarin sampai sekarang ini sepertinya pelayanannya sudah bagus.
terus juga lebih nyaman dan tertata rapi gitu kan. Kalau bisa sih masalah tiket, saya yang dikhawatirkan itu mengenai BBM naik, ada dampak atau tidak, mudah-mudahan untuk rakyat kecil bisa terjangkau. Untuk membahas lebih lanjut mengenai Hari Jadi Kereta Api tahun 2022, kita ikuti wawancara Lingga Ferdiansyah dengan pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar. Kalau dari merupakan hari jadi kereta api ini, mungkin Bapak bisa melihat nih perkembangan pelayanan perkereta apian nih di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa nih Pak. Perkembangannya seperti apa nih Pak? Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun bagi PT Kereta Api, selalu sukses dan bisa melayani kebutuhan masyarakat dan rakyat Indonesia terkait masalah transportasi. Kalau saya lihat perkembangan kereta api saat ini ya luar biasa. Di semester 1 2022 itu yang saya baca dari rilis PT KAI, pertumbuhan keuntungannya aja udah 254%. Ini nilainya 740 miliar, luar biasa lah. Namun yang masih ada harus catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh PT Kereta Api ini adalah terkait sarana dan prasarana. Ini yang menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh PT Kereta Api. Apa itu? Palang pintu dan jalan yang tidak berpintu kereta api. Itu yang harus diselesaikan. Yang kedua, di wilayah perkotaan, contohnya di kota Cirebon itu, luar biasa aktivitas PT Kereta Api ini dalam jalur Pulau Jawa ya, yang melintasi kota Cirebon. Hampir sekitar 6 menit sekali. Dan itu sebenarnya sudah menjadi permasalahan bagi transportasi atau lintasan kereta api di kota Cirebon. Kenapa? Karena tiap 6 menit itu mobil itu udah keadaan transportasi di kota Cirebon itu macet, terutama di Jalan Kartini itu. Nah ini yang harus menjadi sebuah perhatian bagi PT Kereta Api untuk memperbaiki, tidak hanya dalam internal PT Kereta Api yang saya kira sudah luar biasa, sudah mirip pelayanannya seperti maskapai penerbangan, dan ini saya apresiasi sekali kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api dan inovasi terkait manajemennya luar biasa Mas. Ini saya acungkan jempol untuk BUMN yang sehat lah, kita katakan sehat. Sebenarnya yang menjadi pilihan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api dengan transportasi lain, apa yang membedakannya nih Pak? Pembedanya yang pertama jarak. Saya kira kenapa kereta api pada saat ini masih diminati oleh masyarakat, karena satu, pelayanan kereta api, kedua, kenyamanan masyarakat. Ini yang sangat penting dari pelayanan tersebut. Contohnya ketika kita ke Jakarta dari Cirebon, ya masih mending kita naik kereta api, nggak capek. Toh hanya beberapa jam dan ketimbang kita naik mobil yang walaupun ada jalan tol Mas. Ya. Tapi ketika dibandingkan dengan harga lebih murah naik kereta api. Itu yang membuat keunggulan kereta api pada saat ini. Tol itu sangat dibandingin sama kereta api sangat mahal gitu. Kalau misalkan kita memilih pilihan dari transportasi, kereta api menjadi idola bagi masyarakat yang berpergian jauh. Nah, saya sih ingin membuka kereta api itu memiliki jangkauan di sekitar kota seperti MRT. Itu juga hari ini pemerintah daerah tidak sanggup untuk membuat transportasi umum seperti di Jakarta, seperti busway. Ini sangat sulit untuk daerah-daerah yang lain. Busway aja setingkat provinsi yang lain aja udah kembang kempis tuh. Baik, ini hari kereta api tahun ini apa pesan Pak Eki ini? Pesannya, jangan pernah merubah sesuatu hal yang baik, lanjutkan hal yang baik. Bagi kereta api sudah sangat luar biasa, saya lihat BUMN yang minimal dilihat untung atau tercatat sebagai BUMN yang untung, dan itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya kira itu Mas. Baik. Masyarakat di Kabupaten Majalengka meminta rekomendasi pembuatan paspor untuk keberangkatan umroh meningkat dalam 1 bulan terakhir. Hal ini disampaikan Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Majalengka, Heru Hurun, kepada RRI. Menurutnya, dalam 2 pekan terakhir, ada 47 orang yang mendatangi kantor Kemenak
Tujuannya untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor keberangkatan umroh. Ia menambahkan, faktor lain yang membuat cukup banyak orang berangkat umroh karena antrian yang cukup lama dan panjang untuk bisa melaksanakan ibadah haji, di mana saat ini antrian untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah mencapai 20 tahunan. 96 orang telah mendaftar calon panitia pengawas kecamatan Panwascam ke Bawaslu Kota Cirebon. Kita akan mengambil di proses CAT ini 2 kali kebutuhan, sehingga nanti akan kita ambil yang lulus itu 6 besar. Bawaslu Kota Cirebon menerima 96 pendaftar calon panitia pengawas kecamatan atau Panwascam, meliputi 72 orang laki-laki dan 24 perempuan. Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data pada Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihtul Afia, mengatakan pendaftar yang dinyatakan lolos secara administrasi akan menjalani tes tulis dari tanggal 14 sampai 16 Oktober, sedangkan hasilnya akan diumumkan tanggal 17 Oktober 2022 melalui telepon, email, dan media sosial bawaslu.cirebon Kota. Buat teman-teman yang memenuhi persyaratan, maka akan kita panggil dan undang untuk mengikuti tes tertulis ya dengan media CAT itu tertanggal 14 sampai 16 Oktober selama 3 hari. Itu karena yang dibutuhkan di Kota Cirebon itu Panwascam sebanyak 3 komisioner gitu ya, 3 orang terpilih. Nah, kita akan mengambil di proses CAT ini 2 kali kebutuhan, sehingga nanti akan kita ambil yang lulus itu 6 besar. Dijelaskan Devi, di tahap tes tulis, pendaftar akan langsung mengerucut menjadi sejumlah 2 kali kebutuhan di setiap kecamatan, yakni 6 orang. Kemudian mereka akan lanjut ke tahap tes wawancara. Hasilnya akan keluar berdasarkan ranking, 3 besar berhak untuk dilantik menjadi petugas Panwascam dan 3 lainnya masuk waiting list. Sedangkan untuk tes wawancara tanggal 18 hingga 22 Oktober dan pengumumannya tanggal 25 Oktober 2022. Cecer Kumana melaporkan. Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol Infantri Robil Syefullah menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB di Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ di Pendopo Makodim setempat. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa diikuti 130 mahasiswa baru. Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol Infantri Robil Syefullah mengatakan, kemajemukan bangsa Indonesia harus dijaga dan dipelihara sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin dan kesepakatan nasional harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Dan dia mengingatkan mahasiswa untuk bijak dalam menggunakan medsos, teliti dan responsif dalam menghadapi berita-berita yang beredar, khususnya yang bisa mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Satu pasien positif COVID-19 masih dalam perawatan intensif di ruang isolasi RSD Gunung Jati Cirebon. Untuk ruang isolasi itu tetap harus tersedia. Meski pandemi COVID-19 melandai di wilayah Kota Cirebon, namun Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon masih merawat 1 pasien positif COVID-19 di ruang isolasi. Kepada RRI, Direktur Utama Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, Dr. Katibi menuturkan, seluruhnya jumlah pasien COVID-19 sebanyak 3 orang, namun 2 orang diantaranya sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Masih, Rumah Sakit Gunung Jati masih beberapa hari yang lalu masih menangani pasien yang positif atau terkonfirmasi. Yang pasien itu kita rawat di ruang flu burung yang selalu siap sedia 3 orang, Pak. 3 orang sampai sekarang udah 3 orang, iya. Masih ini perawatan. Iya. Dan itu kebutuhan ruang isolasi itu sesuai dengan amanat regulasi peraturan pemerintah 47 tahun 2021 itu untuk ruang isolasi itu tetap harus tersedia oleh Rumah Sakit Gunung. Masih merawat 1 pasien terkonfirmasi positif, masih ada 1 orang. 2 orang udah pulang? Udah pulang. Iya. Oke. Ini tinggal 1 ini warga mana, Pak? 1 ini warga Cirebon. Dr. Katibi menuturkan akan memaksimalkan perawatan 1 warga Cirebon yang masih terpapar virus COVID-19 sampai sembuh dan berharap tidak ada lagi yang terpapar virus tersebut. Aji Satria melaporkan.
Rekrutmen petugas pengawas pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Kuningan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Hingga batas akhir penutupan pendaftaran mencapai 790 pelamar, sementara yang dibutuhkan hanya 96. Koordinator SDMO Bawaslu Kuningan, Ihsan Bayanullah, dalam keterangan persnya mengatakan, setelah menerima berkas pendaftaran, pihaknya akan melakukan penelitian kelengkapan pemberkasan. Pendaftar yang berkasnya lolos akan mengikuti tahapan tes tertulis dan hasilnya akan diumumkan pada 17 Oktober. Sementara untuk tes wawancara akan dilaksanakan hingga 18 hingga 22 Oktober 2022. Menurut Ihyan Bayanuddin, pelantikan untuk pembekalan anggota Panwascam akan dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2022 mendatang. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Kesebelasan asal wilayah 3 Cirebon mendominasi Liga 3 Seri 2 Jawa Barat tahun 2022 yang saat ini memasuki babak semifinal. 4 kesebelasan yang lolos di babak semifinal yaitu PSGJ Gunung Jati Cirebon, Aljabar FC Cirebon, Persik Kuningan dan Persima Majalengka. PSGJ akan menghadapi Persik, sementara Aljabar akan bertemu Persima untuk memperebutkan tiket promosi ke Liga 3 Seri 1 Jawa Barat musim depan. Pengamat sepak bola Cirebon, Asep Saifullah mengaku bangga dengan dominasi kesebelasan asal wilayah 3 Cirebon pada Liga 3 Seri 2 Jawa Barat musim ini. Hal ini membuktikan sepak bola wilayah 3 Cirebon bisa bersaing dengan kesebelasan yang berasal dari Bandung, Bogor, dan Bekasi. Saudara, selanjutnya kita ikuti paket dokumenter tentang titik 0 km di Kabupaten Kuningan bersama reporter Andini Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Sekarang ini kita berada di Kabupaten Kuningan dan saya akan mengajak Anda mengupas tuntas soal 0 km di Kabupaten Kuningan. Seperti apa? Inilah 0 km Kuningan. Kabupaten Kuningan berjarak 250 km dari kota Bandung dan 43 km dari kota Cirebon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara. Untuk di timur, Kabupaten Kuningan berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka di sebelah barat. Nah, pemirsa dan pendengar RRI Net perlu tahu nih soal titik 0 km yang menandakan awal perhitungan kilometer untuk suatu wilayah. Titik 0 km Kuningan tepatnya berada di Jalan Siliwangi depan Toko Emas Macan dan Karmina, tepat sebelum gang kecil pasar menuju kantor pos. Namun pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tahun 2021, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan monumen 0 km di dekat relief perjuangan di Jalan Siliwangi dekat Taman Kota Kuningan. Untuk lebih lengkapnya kita tanya langsung kepada narasumber kita, sejarawan muda Arbi Hidayatullah SPD yang akan menerangkan soal 0 km. Kalau Tugu Monumen 0 km yang sekarang ada di belakang saya ini dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Purnama. Memang baru-baru ini dibangun pada saat adanya penataan taman kota. Keberadaan monumen ini sebenarnya tidak sesuai dengan patok atau tugu sebenarnya yang berada depan Toko Emas Macan, yakni sekitar 170 meter dari keberadaan patok 0 km. Sebenarnya Tugu 0 km Kuningan itu berada di Jalan Siliwangi, tepatnya di depan kios-kios yang berada di Jalan Siliwangi, sebenarnya bukan di sini. Sejarahnya memang pada masa pemerintahan kolonial Belanda sudah ada. Dan itu baru kemudian setelah Indonesia merdeka diresmikan titik 0 km di Indonesia, dari yang disebut kita Sabang sampai Merauke, dan itu menjadi titik awal
titik pusat suatu wilayah kota atau kabupaten untuk menghubungkan ke wilayah kota lainnya. Jadi memang semua di seluruh kota memiliki titik 0 km yang sejarahnya memang sudah ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, penghubung. Jadi titik 0 km Kuningan, misalkan langsung sambung menyambung ke kota-kota lain, ke wilayah-wilayah lain, termasuk misalkan Cirebon, ke wilayah Majalengka. Nah, seperti itulah titik 0 km dibuat sebagai titik awal letak geografis suatu wilayah untuk menghubungkan ke wilayah lain. Arbi pun menjelaskan relief yang ada di dekatnya. Juga relief ini merupakan perjalanan sejarah perjuangan rakyat Kuningan pada masa kemerdekaan sampai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Ini masuk pada zaman sebelum kemerdekaan, kemudian masuk setelah masa pendudukan Jepang, masa Belanda, kemudian masuk masa Jepang, kemudian pada saat Indonesia merdeka, dan setelah Indonesia merdeka atau dalam masa revolusi Indonesia. Ya, PKI masuk pada masa disintegrasi, itu pada masa pemberontakan setelah DITI. Ya, itu termasuk rentetan atau kronologi sejarah di Kuningan khususnya. Setelah Indonesia merdeka, kemudian masuk tidak serta-merta merdeka, kemudian masuk lagi Belanda ke Indonesia, ke Jawa Barat khususnya di Kuningan, terjadi perundingan Linggarjati sampai pada masa benar-benar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah tadi Anda melihat soal monumen 0 km yang dibangun pada tahun 2021 bertepatan dengan revitalisasi Taman Kota Kuningan oleh Ridwan Kamil, sekarang saya akan memberitahukan Anda bahwa letak Tugu 0 km sebenarnya di Kabupaten Kuningan adalah di sini. Tepatnya lokasinya berada di pertokoan Siliwangi yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saya Andini melaporkan. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.